Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya boleh saya tahu dengan siapa saya berbincang sekarang? Dengan Nifa Lestri Madani. Panggilannya Nifa. Bisa dibilang Nifa. Oke, halo Nifa. Halo. Sekarang boleh tahu apa kegiatannya Nifa hari ini? Kegiatanku hari ini kuliah, ada tugas belajar. Iya, Makan gitu. jadi memang betul-betul untuk kuliah saja, tidak ada kegiatan lain buat. Oke, semester berapa? Oke, di mana kuliah? Di Universitas Negeri Makassar. Terus bagaimana bagusnya Nifa hari ini? Kalau bisa di rating dari 1 sampai 10. 10. Kenapa begitu? Sangat senang hari ini. Selalu Kak merating hariku dengan 10. Itu menurutku itu bentuk kebersyukuranku. Oh, jadi setiap hari tuh rate-nya moodnya Nifa itu 10. Iya, kalau bisa 10. Kenapa? Supaya bahagia aja dengan hari-hariku. Supaya kayak lebih terdorong lagi. Iya, supaya tidak terbebani dengan Tidak stres dari pikiran sendiri. Betul sekali. Oke. Mungkin izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nabila Zahragam, biasa dipanggil Nabila. Nifa boleh panggil saya senyamannya saja. Nah, mungkin kali ini kita akan melakukan konseling, yang dimana di sini saya sebagai konselor dan Nifa sebagai klien. Proses konseling ini akan memakan waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Tujuan dilakukan sesi konseling ini yaitu mendengar dan mengetahui apa permasalahan yang Nifa alami akhir-akhir ini, dan mungkin kita bisa supaya kita bisa dapat solusi dari permasalahan yang Nifa alami. Kemudian Nifa boleh cerita permasalahan apa yang dialami akhir-akhir ini? Kalau akhir-akhir ini paling tentang kuliah. Sama akhir-akhir ini juga merasa bodoh dan malas karena tidak belajar naik motor. Menjadi beban terus. Minta uang terus sama orang tua buat naik Gojek, naik Grab. Kalau masalah kuliah paling tertunda gitu guys, karena harus Kak lihat tugasnya orang lain dulu baru bisa kerja tugas. Padahal sebenarnya kalau tidak lihat Kak tugas orang lain pasti bisa Kak selesai dengan cepat. Oke, tuh jadi permasalahannya Nifa ini yang pertama tadi merasa bodoh karena tidak bisa naik motor. Jadi sekarang ini Nifa lagi sedang belajar. Iya, sedang bawa belajar. motor, Masih proses. Yes. Kenapa merasa bodoh? Karena lingkunganku semua orang bawa motor, bawa mobil, bawa kendaraan lah. Baru saya masih naik Gojek. Jadi apa yang membuat Nifa merasa kayak termotivasi untuk langsung belajar naik motor? Kenapa tidak dari awal-awal? Karena baru pas sadar, baru pas kurasa menipis di keuanganku gara-gara kayak gini nih uangku habis gara-gara transportasi. Oke. Terus jadi permasalahan yang kedua, Nifa tadi juga sebutkan kalau merasa kayak tidak bisa mengerjakan tugas kalau belum ada orang yang kerja tugasnya. Ya, tidak ada referensi. Yes. Oke. Jadi bagaimana perasaannya nih Pak kalau seandainya kalau misalnya ada tugas yang kayak tidak dapat kok referensi sama sekali, tidak bisa kok dapat referensi dari orang gitu ya. Memang diharuskan kok untuk kerja sendiri. Apa yang merasa, bagaimana perasaanmu?
bagaimana kok atasi? Pasti sangat terbebani karena saya ini malas sekali kan untuk cari referensi di internet, apalagi nih mata kuliah tadi sama sekali nggak ada miripnya dengan tugas-tugas yang lain. Jadi kayak menurutku susah sekali untuk tidak mendapatkan tugas sebelumnya, tugas orang yang sudah selesai. Oh, jadi Nifa ini merasa kayak sulit, kayak merasa terbebani. Ya, sulit kak untuk kerja tugas. Apakah kalau tidak ada dapatkan referensi tugas dari teman-temannya yang lain, apakah saudari Nifa ini merasa kayak cemas begitu, panik sendiri karena takut mungkin? Kalau takut, cemas, takut tidak cuma kayak susah ki untuk kerja itu kayak susah jadi susah kak, karena nggak saya mengerti nih tugas ini untuk apa, untuk apa gitu ya. Tapi saudari Nifa ini bagaimana caranya atasi begitu ya? Karena kan kita itu kayak kita tahu itu tidak bisa selalu bergantung sama orang lain. Jadi bagaimana solusi dan strategi yang Nifa terapkan kalau lagi dalam kondisi seperti itu? Kalau solusi sih untungnya alhamdulillah sekarang ada AI itu sangat membantu sekali. Jadi tapi menurutku juga AI kayak kenapa harus bergantung sama AI? Jadi AI sekarang ya yang referensikan yang jadi solusi. Kalau tidak ada teman yang selesai duluan, paling itu aja sama yang paling dari diriku sendiri. Tapi kalau dari diriku sendiri tuh lama sekali saya kerja, saya ulang terus kayak enggak ini bukan dia mau salah atau enggak. Kalau saya ini enggak ada, saya lihat referensi dari orang lain, dari teman pula saya lihat lagi ini punya temanku, saya ulang pasti lagi kayak ku salah diriku kenapa itu kerja kayak bodoh lah kalau Oke, saya paham maksudnya. Ini kalau bagaimana berarti bisa saya simpulkan kalau Nifa ini kayak merasa takut salah begitu, kayak tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. ya. Oke. Kemudian apakah ada masalah lain yang Nifa alami yang berkaitan dengan itu? Kalau masalah lain paling sekarang takut kak jadi beban terus sama orang tuaku. Orang tuaku tuh dua-duanya sudah pensiun nih. Sekarang saya masih kuliah semester 4, masih lama lah ya. Ada berapa tahun loh. Kayak takut kak suatu saat nanti lulus, takut kan tidak jadi apa-apa, takut kak miskin. Oke. Jadi Nifa ini merasa kayak takut tidak bisa jadi apa-apa untuk orang tuanya. Yes. Sebelumnya boleh saya tahu Nifa ini berapa bersaudara? 3. Nifa anak ke? 3. Kakaknya Nifa sudah bekerja, sudah ada juga berkeluarga, tapi kayak kalau dari ekonomi tuh kayak nggak bisa kayak juga bergantung dari mereka. Nah, tahu diri lah. Kayak ya, saya paham. Maksudnya itu kayak saudari Nifa itu punya kayak kesadaran sendiri, merasa untuk punya tanggung jawab untuk mengurangi beban orang tua. Oke. Jadi dari permasalahan tersebut apa yang menjadi motivasinya Nifa untuk terus kayak tetap semangat begitu? Sekarang adalah harus kak betul-betul kerja, bukan kayak kuliah dengan serius, jangan nanti kita terus baik supaya bagus nilai, berharap dengan bagusnya nilaiku, bagus IPK ku, bagus pekerjaanku nanti, bagus juga gajiku.
itu indah, cuma juga bahagia mak, semoga amin. Ya amin. Mungkin yang bisa saya sampaikan sama saudari Nifa, sebenarnya Nifa itu punya kayak motivasi bisa dan saran saya sebaiknya jangan selalu kayak merendahkan diri, bilang bodoh begini nggak bisa karena itu yang akan buat Nifa sendiri yang bakalan merasa kayak tertekan begitu, itu yang membuat Nifa jadi takut gitu. Terus Nifa mungkin bisa kayak semangati dirinya kayak saya pintar kayak validasi sendiri menggunakan kalimat-kalimat positif begitu, jangan pakai yang kayak saya bodoh, saya tidak bisa begini miskin apa begitu. Berusaha optimis, tetap optimis. Terus tadi sempat masalah yang takut salah yang kayak bisa Nifa kerja tugasnya kalau belum ada referensi salah, enggak apa-apa salah karena itu kan salah itu kayak bagian dari proses. Bagaimana kita bisa belajar hal-hal banyak dari kesalahan itu yang bisa jadi kembangkan lagi ke depan begitu. Terus mungkin ada lagi masalah dirasakan Nifa akhir-akhir ini. Kalau masalah kok paling sebutan itu Ji, tapi menurutku supaya bisa Kak juga bangkit dari semangat adalah supportnya dari teman-temanku. Itu sangat berarti sekali karena bukan cuma orang tua juga, karena ada cerita ke orang tua tentang bilang mak rumah kalau nggak bisa kerja yang bagus lah, jelek udah jelek itu kan kerja yang dibawa-bawa lah. Terus orang tua aku bilang enggak gitu, banyak gitu psikologi butuh pekerja pasti butuh psikologi. Terus langsung Kak dia senang sekali karena jarang Kak cerita begitu sama orang tua aku. Terus sama waktu itu juga didengar juga sama aku, kakakku juga bilang kayak ada banyak orang di dunia ini bisa bantu kok, bisa gitu pasti kok juga bilang Tuhan Allah SWT berdoa terus saja pasti bisa gitu. Karena jarang Kak cerita sama orang tua, sama keluargaku, jadi kayak senang sekali Kak dengan responnya mereka. Pada baru itu Jina bilang, tapi senang sekali Kak, sekali. Tapi kalau dari teman dihargai Kak, dibilang kayak kerjakan ada tugas, padahal udah biasa aja, padahal dari AI dipuji sama temanku, itu senang sekali Kak. Parah, senang banget. Itu aja sebenarnya kalau kayak dihargai Kak, apalagi dia kayak kerennya tugasmu, kenapa aku bisa kerja nih, kenapa aku bisa cepat sekali kerja, siapa lihat kayak senang jaga bagus sekali. Jadi Nifa ini suka dipuji jadi kalau dipuji kayak merasa termotivasi lagi untuk lakukan yang lebih baik lagi ke depannya begitu. Betul. Dan tadi juga merasa senang dengar ceritanya Nifa kan pas bercerita kepada orang tuanya dan responnya orang tuanya itu kayak baik, jadi nggak ada yang kayak buruk begitu. Jadi itu saja yang mau diceritakan sama Nifa. Paling masalah takut berbicara di depan banyak orang sih, masalah paling sampai sekarang udah bisa teratasi kurang itu masalahku, masalah yang takut gak bisa didengar. Padahal tuh kalau sekarang akrab sekali aku rasa dengan teman-teman kelasku yang lain dan berusaha untuk apa yang aku takuti sebenarnya yang berbicara di depan orang. Padahal itu kok kerap tahu juga pasti apa responnya, apa karakternya, tapi tetap dia tidak bisa, tetap dia takut. Bingung aja sebenarnya apa, kenapa Kak bisa takut? Pada saat Nifa berkomunikasi di depan umum ya, itu masalahnya. Yes. Nifa ini selain merasa cemas takut begitu, apakah tremor juga diiringi dengan tremor pada saat berbicara di depan umum?
sangat tremor. Sebelum sama pada saat berbicara, harusnya menurutku tuh pada saat berbicara di depan orang tuh hilang di cemasku lah karena sudah berbicara nih, tapi tetap juga cemas, masih cemas terus, masih deg-degan, masih gemetar enggak dia, tapi suara aku biasa gemetar sih, gemetar itu suara gemetar sama enggak dan kayak akan paling Oke, jadi pada saat apa biasa Nifa merasa kayak minta cemas, minta takut, kayak hilang nih tremornya gitu. paling kalau bisa kak mengerti dari apa yang mau aku sampaikan. Kalau bisa kak kalau mengerti apa yang ingin sampaikan pasti tetap dia pasti tremor, tapi kayak yakin nggak, lebih yakin kak, meningkat keyakinanku berkali-kali lipat kalau mengerti apa yang ingin saya sampaikan. Nifa merasa kayak lebih percaya diri kalau kayak lebih menguasai materi yang ingin disampaikan gitu ya. Iya. Dibanding kayak kalau ingin mempresentasikan materi yang mungkin kurang dipahami. Iya. Tapi untuk saat ini kayak kan saya tahu itu harus kak mengerti sama ini materi yang saya sampaikan, tapi kayak nggak bisa kak mengerti, walaupun mengerti tapi kayak nggak bisa kak juga. Kalau presentasikan dengan baik pasti bakalan ada yang ngeblank, ada hilang Karena takut duluan yes. pas lihat orang. Bukan kayaknya pas lihat orang, tapi karena situasi harus kak berbicara di depan banyak orang Yang dimana Nifa jadi pusat perhatian. Iya, kayaknya ada kayaknya ya. Pemalu. Iya. Nifa pemalu. Yes. Bagaimana dengan kalau di lingkungan biasa aja yang kayak bukan melakukan tidak melakukan presentasi di depan banyak orang gitu ya. Di lingkungan biasa aja yang banyak orang tapi Nifa berbicara begitu. Bagaimana? Kalau ada banyak orang, banyak sekali tetap ji, tapi kalau orang yang akrabi Santai dia. Jadi bisa sesimpulkan kalau Nifa ini merasa kurang dalam public speaking. betul. Mencoba mah juga untuk berusaha belajar belajar kak berbicara di depan umum, kayak selalu kak minta saya jadi moderator, selalu kak minta saya mau yang bicara, saya mau bicara, tapi kayak tetap susah sekali itu paling susah sekali untuk ku hilangkan. Oke, saya paham bagaimana rasanya itu ya, kayak merasa takut, tremor, kayak cemas berlebih di depan umum begitu. Mungkin sejauh ini solusi apa yang didapatkan sama Nifa? Bagaimana caranya Nifa atasi semua itu yang public speaking? Kalau public speaking paling ya begitu, belajar baik-baik supaya bisa presentasikan dengan baik. Berharap kak bisa ubah gaya bicaraku, kayak lebih ke bahasa Indonesia kan cara bicaraku. Kurasa berbicara kan terlalu kasar banget. Nah, Kayak kurang sopan kurasa kalau bicara kan di depan umum baru masih ada kata koki begitu. Berusaha maksimal mungkin untuk tidak cemas berbicara di depan umum. oke, baik. Jadi bisa saya simpulkan nih dari permasalahan-permasalahan yang Nifa alami dari awal itu, yang pertama takut kalau tidak melihat referensi tugas dari teman, takut tidak percaya diri, itu poinnya, tidak percaya diri. Terus yang kedua permasalahannya tadi Nifa juga yang tidak bisa bawa kendaraan. Bisa saya simpulkan di sini Nifa juga itu kayak kurang percaya sama dirinya sendiri. Memang poinnya di sini tuh kurang percaya diri. Yang ketiga juga tentang public speaking. Nah itu semua itu tiga-tiganya itu berkaitan dengan tingkat kepercayaan dirinya Nifa yang rendah. Oke, mungkin sampai sini saja dulu sesi konselingnya. Tapi sebelum
itu saya ingin menanyakan bagaimana perasaannya Nifa setelah melakukan konseling, bercerita semua masalah-masalahnya kepada saya. Perasaanku senang nih, karena jarang Kak juga cerita tentang keluargaku. Jadi semoga dijaga kerahasiaannya ini tentang cerita tentang keluargaku. Iya, baik, pasti biar kerahasiaannya. Mungkin sebelum kita benar-benar menutup, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh Nifa kepada saya? Nggak ada sih, saya cuma mau sampaikan terima kasih juga kesimpulan dari masalah yang saya alami, itu saja. Oke, baik, mungkin sekian, terima kasih. Saya mengapresiasi semua cerita-cerita yang Nifa berikan kepada saya menghargai itu semua. Terima kasih. Oke, sekian. Sama-sama. Oke.